Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di channel YouTube Kakak Dina. Apa kabar nih semuanya? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Nah, kali ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, kita akan belajar di bab 1. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal jenis cermin. Mari kita mengenal jenis cermin dengan penuh semangat. Kakak yakin adik-adik pasti semangat nih dalam mempelajari materi ini. Nah, pada materi bab 1 ini mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya nanti adik-adik bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bisa bekerja. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Dan kali ini kita akan belajar tentang jenis dan sifat dari cermin. Nah, adik-adik yang hebat, apakah kalian pernah bercermin? Pastinya pernah ya adik-adik. Bahkan mungkin sebelum kalian berangkat ke sekolah atau sebelum kalian berpergian, sesudah mandi mungkin kalian akan bercermin. Nah, apakah bayanganmu ada di cermin? Tentunya ketika kita bercermin, bayangan kita ada di cermin. Lalu, apakah bayanganmu dan kamu yang berkaca itu berbeda? Tentunya tidak ya. Pasti bayangan dan kita sendiri yang bercermin itu tidak akan berbeda adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan oleh manusia? Kira-kira apa saja ya ketiga jenis cermin tersebut? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, cermin yang pertama yang akan kita pelajari adalah cermin datar. Nah, cermin datar ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cermin datar adalah cermin yang biasa kita pakai ya adik-adik saat kita berdiri. Di depan cermin datar ini kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Jadi, ketika kita bercermin, maka ukuran bayangan yang ada di cermin tersebut tentunya akan sama dengan benda atau dengan yang bercermin. Nah, contoh cermin datar yang ada di sekitar kita adalah cermin di lemari atau cermin rias. Nah, itu adalah contoh dari cermin datar. Lalu, apa ya sifat-sifat dari cermin datar ini? Nah, sifat bayangannya apa saja? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, sifat cermin datar adalah bayangannya semu atau maya. Artinya, tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi bayangannya semua adik-adik tidak nyata. Yang kedua, bayangannya itu tegak dan sama besar. Jadi adik-adik ketika kalian bercermin, di cermin datar ini bayangannya tegak, tidak berbalik ya adik-adik. Nah, misalnya dalam gambar ini kepalanya ya di atas atau terbalik. Kepalanya di bawah, bayangan kita lalu bayangannya itu akan sama besar dengan bendanya. Jadi bukan diperbesar atau diperkecil bayangannya. Pasti bayangannya sama besar. Nah, jarak bayangan ke cermin akan sama dengan jarak benda ke cermin ya adik-adik. Berikutnya, nah ini yang perlu kalian ketahui. Kiri dan kanan pada benda dan bayangan itu pasti terbalik. Misalnya, anak ini mengangkat tangan kiri. Tapi kalau kita lihat di sini, bayangannya kebalik ya adik-adik. Kanan, ya karena apa?
sifat cermin datar ini bayangan dan benda akan terbalik kiri kanannya. Kalau bayangannya tegak, tadi ya, tapi kalau kiri kanannya akan terbalik. Itu adalah contoh jenis cermin yang pertama. Nah, cermin yang kedua adalah cermin cembung. Nah, adik-adik pernah kalian melihat benda seperti ini? Biasanya ada di pertigaan atau di perempatan jalan. Nah, ini adalah contoh dari cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangannya itu terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Jadi, cermin cembung ini bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil, berbeda dengan cermin datar tadi bayangannya. Sama dengan bendanya. Tapi kalau cermin cembung ini, bayangan dan bendanya itu berbeda. Bayangannya akan lebih kecil dan jauh lebih cembung. Nah, cermin cembung itu digunakan untuk kaca spion dan alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Nah, adik-adik, kalian lihat di cermin cembung ini. Bayangan mobil ini pada cermin ini lebih kecil ya, karena dibuat dari cermin cembung yang sifatnya adalah bayangan lebih kecil, lalu di sini tempatnya akan lebih melebar. Jika kita bisa leluasa melihatnya, begitu juga dengan kaca spion pada mobil atau sepeda motor kalian. Itu adalah contoh cermin cembung. Nah, apa saja sifat cermin cembung? Yang pertama, bayanganmu semu dan maya. Seperti cermin datar tadi ya, tidak bisa ditangkap oleh kamera atau ditangkap oleh layar berikutnya. Bayangannya tetap tegak, tidak terbalik. Nah, adik-adik, di sini yang perlu kalian ketahui, cermin cembung ini antara benda dan bayangan itu berbeda bayangannya. Lebih kecil daripada bentuk aslinya. Nah, berikutnya makin jauh jarak benda ke cermin. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, cermin cembung ini antara benda dan bayangan itu berbeda. Bayangannya lebih kecil daripada bentuk aslinya. Berikutnya, makin jauh jarak benda ke cermin cembung ini, maka makin kecil bayangannya. Nah, coba kalian perhatikan dalam gambar pesawat ini. Pada spion ini jaraknya jauh, maka terlihat pesawatnya lebih kecil adik-adik. Padahal pesawat ini kan lebih besar ya. Karena dengan teknik cermin cembung ini, maka pesawat ini terlihat lebih kecil. Cermin berikutnya yang ketiga adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya adik-adik. Pada cermin cekung kalian akan terlihat lebih besar jika kalian bercermin dari jauh. Kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Jadi, kalau kalian bercerminnya jauh, bayangannya kalian malah terbalik. Namun, kalau kalian semakin mendekat kepada cermin cekung ini, bayangan akan menjadi tegak seperti ini ya, dan semakin membesar. Nah, adik-adik, cermin cekung ini biasanya digunakan pada senter, lalu pada lampu mobil ya. Lampu mobil bukan pada luarnya ini ya adik-adik, tapi bagian dalamnya, menggunakan cermin cekung. Nah, sifat cermin cekung ini bayangannya itu tergantung dari letak benda pada cermin. Kalau tadi benda semakin dekat dengan cermin, maka bayangannya akan mayah lebih besar dan tegak. Jadi kalau kalian dekat dengan cermin cekung, tapi kalau kalian semakin jauh dari cermin cekung, maka sifatnya akan nyata dan terbalik. Nah,
Di sini nyata itu artinya bayangan itu bisa terjadi di luar cermin, tetapi dapat dibentuk oleh layar. Nah, adik-adik, itu tadi jenis-jenis dari cermin. Ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung dengan sifat-sifat yang berbeda. Adik-adik yang hebat, cermin itu memiliki permukaan yang rata ya. Nah, hal ini membuat cahaya itu memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga akan mulus. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah cahaya yang datang. Ini adalah permukaan datar, permukaan benda yang datar, maka cahaya itu akan dipantulkan. Dipantulkannya lurus ya. Ini diumpamakan adalah cermin datar. Nah, ini cahaya yang datang, maka cahaya pantulnya akan tegak lurus. Sedangkan kalau cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, maka cahaya pantulnya juga akan menyebar kemana-mana. Coba kalian perhatikan gambar angsa ini. Pantulan angsa di permukaan air ini. Coba kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan. Nah, kalau permukaan air ini beraturan, lihat bayangannya semakin tegak ya adik-adik. Tapi kalau angsa yang ada di air dan bayangannya apa? Airnya ini bergelombang, maka pantulan cahayanya juga akan bergelombang, tidak akan beraturan. Nah, kalian yang hebat, cahaya itu memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Nah, manusia dengan akalnya telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Nah, saat ini ada sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata atau disebut juga dengan operasi lasik mata. Adik-adik yang matanya minus atau silinder lalu memakai kacamata, itu matanya bisa disembuhkan loh. Adik-adik menggunakan cahaya laser. Dengan memanfaatkan cahaya laser, ini kita bisa melakukan namanya operasi lasik mata. Sehingga minus mata kita itu bisa turun, lalu kita juga bisa berbebas dari kacamata minus kita. Nah, cahaya juga dipakai menggunakan sinar laser. Ini bisa untuk menggantikan pisau atau bisa memotong besi yang keras ya adik-adik. Nah, panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat juga digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Seperti ini, bisa memotong besi. Nah, mungkin adik-adik tahu teknologi yang lain memanfaatkan cahaya saat ini. Coba kalian bisa tuliskan, apa saja ya teknologi yang memanfaatkan cahaya? Adik-adik, mungkin demikian pembahasan kita tentang mengenal jenis-jenis cermin dan sifat-sifatnya. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kakak Dina telah sampaikan dan kalian bisa melihat nih benda-benda di sekitar kalian mana yang termasuk cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video Kakak Dina. Sampai jumpa lagi. Semoga Allah senantiasa bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.